Terima kasih atas waktunya. Mohon kepada teman-teman untuk menonaktifkan dulu mikrofonnya. Sekali lagi kepada teman-teman, mohon dinonaktifkan dulu mikrofonnya. Main kalau kena main lu penilaian. Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, mohon dinonaktifkan mikrofonnya. Bu Ayan Rini, nonaktifkan mikrofonnya. Ya, terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya. Selamat sore Ibu dosen, Bapak Guru Pamong. Nah, hari ini saya akan mencoba mendemonstrasikan pembelajaran secara online. Namun pendekatan ataupun model dan metode pembelajaran yang akan saya pergunakan lagi sebentar adalah pendekatan saintifik dengan model cooperative learning dengan metode ceramah, kerja kelompok, diskusi, dan pemberian tugas. Kemudian tekniknya adalah teknik penugasan. Baik, saya akan mulai. Selamat sore anak-anak. Om Swastiastu. Bertemu kembali dengan Bapak. Ya, bertemu kembali dengan Bapak di pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti di kelas 8 di semester 1. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak Guru. Iya, semoga kita selalu dalam serta selalu dalam lindungan Ibu Sang Hyang Widi beserta keluarga kita tercinta. Anak-anak, di masa pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau kita harus menggunakan media daring atau pembelajaran jarak jauh yang mungkin anak-anak atau Bapak sendiri memiliki kendala baik itu di sinyal maupun di perangkat. Tapi itu semangat kita untuk belajar. Nah, perlu anak-anak ketahui, di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan. Ya, yang pertama itu jaga pola makan. Yang kedua, selalu memakai masker kita ketika kita bepergian. Kemudian cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kemudian jangan lupa rajin berolahraga. Hari ini semuanya hadir ya, atau Bapak absen dulu? Ini Wayan Rindi. Wayan ini hadir ya? Ya. Hadir Pak Guru. Kemudian, ya Nilo Eka Subritini hadir? Hadir Pak Guru. Ya, ini Tengah Suwarni hadir? Hadir Pak Guru. Iya, terima kasih. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, lagi sebentar Bapak akan menayangkan video. Silakan anak simak, kemudian anak-anak cermati. Setelah itu anak-anak cari pokok pikiran atau poin yang terdapat di video yang Bapak akan tayangkan berikut ini. Selamat menonton. Paku kuda seragam
Jane leli mapunike Rahman jane kaping singgih Atma jane kaping kalih kamu kaping telu samsarane kaping 4 moksa kaping 5 sami buat sesudah Bapa jani mari tata Nah, itu tadi anak-anak video sudah anak-anak tonton. Nah, sekarang kira-kira apakah poin atau pokok pikiran dari video tersebut? Silakan dulu dijawab. Eka mungkin? Kayaknya tentang Pancasrada, Pak Guru. Kemudian ada bagian-bagian Pancasrada. Yang pertama ada Brahman. Yang kedua ada Atman. Percaya dengan adanya Atman. Yang ketiga percaya dengan adanya karma phala. Yang keempat percaya dengan adanya lunar power. Yang kelima percaya dengan adanya sendiri. Iya. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Bayan Rindi mungkin? Ya, itu tentang Pancasrada, Pak Guru. Itu ada Ya. tadi kidung Pancasrada, saya dengar. Ini ada gambar Atma. Yang lainnya tidak kelihatan, Pak Guru. Ya. Suartini? Ya, Pak Guru, tadi yang saya dengar tadi itu tentang makna Pancasrada itu lagunya Pak Guru. Iya. Ya. Nah, tadi itu adalah video yang berisi gambar. Di gambarnya itu sudah terlihat tentang gambar-gambar, yaitu yang pertama adalah Brahman, kemudian Atman, kemudian karma phala dan moksa. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang Atman dalam Bhagavad Gita. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, ketika anak-anak setelah selesai pembelajaran nanti diharapkan dapat menjelaskan pengertian Atman. Yang kedua, yaitu dapat menyebutkan sifat-sifat Atman. Yang ketiga, dapat menyebutkan bagian-bagian Atman. Dan yang keempat, yaitu dapat menjelaskan perbedaan Atman dan Roh. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, baik anak-anak. Nah, di sini mungkin tadi anak-anak sudah membaca buku paketnya. Nah, kira-kira ada yang tahu apa itu Atman?
Rindi? Ada yang tahu? Ekandari? Yang menjiwai makhluk hidup, Pak Guru, yang bisa membuat makhluk hidup itu menjadi hidup. Iya, pintar sekali. Suartini, mungkin punya pendapat lain? Atman itu biasanya disebut dengan percikan kecil dari ide saya Widi. Iya, Rindi kemana ini Rindi? Rindi? Iya, mungkin jaringannya terganggu. Nah, di sini, Siap. ya, apa itu Atman Rindi? Atman itu adalah percikan-percikan terkecil daripada Brahman. Iya, pintar sekali. Nah, pengertian Atman, nah di sini kata Atman itu berasal dari akar kata Sanskerta yang artinya yang kata an yang artinya nafas. Nah, di sini Atman merupakan hakikat dasar dalam kehidupan yang menyebabkan makhluk hidup mengalami rasa senang dan duka. Nah, di sini setiap yang bernapas itu sudah barang tentu memiliki Atman sehingga mereka dapat hidup. Atman adalah hidupnya semua makhluk hidup, nah, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, seperti pendapat anak-anak tadi, itu sudah sangat tepat sekali bahwa Atman merupakan percikan-percikan terkecil dari desang induase yang sebagai sumber hidup dari makhluk hidup. Nah, di sini akan jelaskan atau ulas kembali kenapa sih makhluk hidup itu ketika bernapas dikatakan memiliki Atman. Nah, sekarang kita akan bahas. Nah, pada awalnya sumber dari segala sumber itu adalah Brahman. Nah, di sini karena kita membahas tentang Atman, Brahman itu dapat dikatakan sebagai Paramatman, yaitu sumber dari Atman itu sendiri. Kemudian Paramatman ini seperti yang disampaikan tadi memiliki percikan-percikan terkecil yang disebut dengan Atman. Nah, Atman inilah yang nantinya akan menjiwai makhluk hidup itu sendiri, baik manusia, hewan, binatang, maupun tumbuhan. Nah, di sini, ini gambar apa, anak-anak? Ada yang tahu, Andari? Gambar anak kecil sedang bersama teman-temannya. Wardini? Kamar orang, Pak Guru. Iya, anak orang, ya, bukan anak orang kan ya. Nah, ini adalah gambar manusia. Manusia. Nah, manusia ini adalah makhluk hidup yang dijiwai oleh Atman. Nah, sebutan Atman yang berada di tubuh manusia itu sendiri adalah jiwatman, ya, jiwa Atman. Berarti Atman yang menjiwai makhluk hidup seperti manusia. Nah, di sini manusia juga dikatakan sebagai golongan yang memiliki permana atau memiliki 3 kekuatan seperti sabda, suara, bayu, isi tenaga atau kekuatan, dan hidup adalah pikiran. Nah, disitulah kenapa manusia itu dikatakan memiliki derajat yang paling tinggi di antara makhluk hidup yang lainnya. Nah, kemudian ini gambar apa? Rindi, ini gambar apa? Ayu dan sabda. Ini gambar apa? Pengawasan itu ngawas. Ini gambar apa? Tadi ngeluhin Ya, gambar hewan. Nah, ini adalah gambar hewan di mana hewan juga dijiwai atau tubuhnya itu dijiwai oleh Atman. Tapi sebutannya jiwa atau Atman yang terdapat dalam tubuh hewan ini disebut dengan Janggama. Nah, Janggama ini adalah golongan binatang dan hewan yang memiliki wipermana, yaitu sabda dan bayu. Artinya memiliki suara dan kekuatan untuk tumbuh. Nah, kemudian yang ketiga. Nah, ini gambar apa? Suartini, ini gambar apa ini?
Tolong jangan lalin ya. Tumbuh-tumbuhan Pak Guru. Iya, Gambar Bapak tumbuh-tumbuhan yang Pak Guru. ya. Nah, ini adalah gambar tumbuhan. Ini tumbuhan yang ada di sekitar kita. Memiliki ekor mana Pak Guru? Iya. Nah, di sini tumbuh-tumbuhan Ekor mana? dijiwai oleh Atman, tetapi sebutannya adalah stawara. Nah, stawara Stawara. adalah golongan tumbuh-tumbuhan yang memiliki eka pramana, yaitu bayu, hanya memiliki kekuatan untuk tumbuh. Stawara. Ya. Nah, di sini Binatang jangkama. iya. Ya. Ada lagi Rindi yang perlu disampaikan? Sudah Pak Guru. Iya. Sudah. Nah, itulah dapat disimpulkan dari pengertian Atman bahwa Atman menjiwai makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan binatang. Nah, ketika hewan itu bernapas, artinya hewan itu memiliki jiwa yang disebut dengan Atman. Nah, ketika makhluk hidup itu tidak bernapas, berarti jiwanya sudah meninggalkan badan kasarnya. Nah, setelah lanjut. Kita lanjut ke sifat-sifat Atman. Ada yang tahu berapa jumlah sifat-sifat Atman, Ekandari? Lupa Pak Guru. Iya, belajar lagi ya. Jangan kamu di rumah bermain game saja. Ya, baca-baca bukunya. Nah, kemudian Riti, ada yang tahu Iya Pak Guru. berapa jumlah sifat Atman? Apa Pak Guru? Berapa jumlah sifat-sifat Atman? Nggak kedengaran Pak Guru. Oh ya. Suartini, berapa jumlah sifat Atman? Benar panggil. Yang sifat-sifat Atman jumlahnya 12. Ya Pak Guru ya. Iya. 9 Pak Guru. Kayaknya 12 Pak Guru. Ya, jangan kayak-kayak ya. Yang Akadio, Udahyo, ya. Sukana, Acintio. Ya. Nah, di sini. Nah, ini yang pertama adalah Acacia. ya. Nah, mau didengarkan dulu. Yang pertama adalah antarjute yang artinya bersinar tanpa ada yang menyinari, tanpa awal, tanpa akhir, dan sempurna. Yang kedua adalah acedio, artinya tidak dicapai oleh senjata. Yang ketiga adalah adil, artinya tidak terbakar oleh api. Tanpa ada yang menyinari. Kemudian yang keempat adalah acesia, artinya tidak terkeringkan oleh angin. Kemudian yang kelima apa? Ini Ada basahkan oleh air. ya aklerio, artinya tidak terbasakan oleh air. Kemudian yang keenam, kita dari Mungkin Pak. yang keenam adalah nitya, artinya kekal abadi. Kemudian yang ketujuh adalah arugata, ada di mana-mana. Kemudian yang kedelapan adalah sipanu atau panu, artinya tidak berubah. Yang kesembilan, acala, artinya tidak bergerak. 10, awiyakta, artinya tidak dilahirkan. Dan 11, kecintia, artinya tidak terpikirkan. 12, awikara, artinya tidak berubah. Dan sempurna, tidak laki-laki maupun perempuan. Dan yang terakhir adalah sana-tana, artinya abadi dan selamanya. Berarti sifat Atman itu ada berapa? Suartini? 13 ya. Ya, 13. Ya, 13. Terima kasih Pak Guru. Nah, nanti silakan dihafalkan, dibaca dan dihafalkan. Nah, minggu depan kita akan mengadakan presentasi menghafalkan sifat-sifat Atman. Nah, kemudian kita lanjut. Bagian-bagian Atman yang terdapat pada Saptoloka. Nah, perlu Pak jelaskan di sini, Atman memiliki bagian berdasarkan tingkat ataupun tingkatan bumi, sama seperti halnya kita di sini.
Nah, di sini ada Sabtaloka. Nah, yang pertama adalah Burloka, itu Jagar Pada, atau Maya Pada. Nah, di sini Atman lahir ke dunia dengan memberikan kesempatan yang baik untuk melakukan realisasi moksa. Kemudian yang kedua, Burloka, pada alam halus keadaannya mirip dengan di bumi. Atman mengalami kerinduan yang sangat untuk hal-hal yang duniawi. Kemudian yang ketiga, Swarupa, kepada Atman pada alam ini belum menghentikan roda samsara. Nah, di sini ada waktunya nanti sang Atma atau jiwa harus kembali lahir ke dunia untuk melanjutkan evolusi batinnya dan menyelesaikan sisa putaran karma wasana sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah Apoloka, Surya Pada. Atman lahir di dalam ini menjadi kesadaran kosmik. Karena kesadaran kosmik itu adalah Atman mengingat apa yang pernah terjadi pada kelahiran yang dahulu. Kemudian yang selanjutnya adalah Jana Loka, suatu Turyanta Pada. Atman ini berevolusi batinnya dan menyelesaikan sisa putaran karmanya di lapisan alam ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Mahaloka atau Kewala Pada. Atman lahir di lapisan alam ini karena ulas asih atau memutuskan untuk reinkarnasi kembali. Dan yang terakhir adalah Satyaloka. Di sini adalah langit yang paling tertinggi, di mana Atman akan bersatu kembali dengan Sang Hyang Widiwasa. Nah, itu adalah bagian-bagian dari Atman. Nah, kemudian ini Pak pertanyaan, apakah Atman dan roh itu sama? Silakan dulu diberikan tanggapan Suartini. Apakah Atman dan roh itu sama? Suartini gimana? Iya, Pak Guru, sebentar. Iya. Kalau antara Atma dan roh itu berbeda. Iya, Kalau Atman berarti dia berada di dalam ciptaan Tuhan yang masih hidup. Ya. Kalau roh berarti sudah meninggalkan badan kasar dari makhluk hidup. Iya. Tepat sekali. Berikan tepuk tangan dulu untuk Suartini. Nah, mungkin rekan dari bisa menambahkan. Tangan buat Suartini. Sama kayak dengan Suartini Pak Guru. Oh, Anda boleh sama. Kamu harus belajar untuk merangkai kalimat. Tidak boleh sama. Nanti kalau ulangannya sama, berarti Bapak anggap kamu itu nyontek ke Suartini. Kan belajar Ini sama Pak Guru. tidak boleh. Ya, Bolehkan. Pak Guru. Ya. Rindi bisa mungkin? Mana ini Rindi? Hilang ya? Kalau menurut Rindi, Atma itu adalah percikan tertentu dari Brahman yang ada di dalam tubuh manusia dinamakanlah jiwatman. Kalau roh dari dalam tubuh manusia, tetapi di luar Atman gitu, misalnya masih hidup, pas berarti masih ada rohnya gitu. Menurut saya begitu kira-kira Pak Guru. Iya, pintar sekali. Berikan tepuk tangan untuk Rindi. Ya. Nah, seperti ini anak-anak. Atman, seperti yang saya sampaikan tadi, pengertian Atman adalah percikan terkecil dari Atman atau Paramatman. Bahkan sumber hidup dari makhluk hidup. Atman juga bisa dikatakan sebagai sumber hidup. Ya, Atman yang menjiwai manusia disebut jiwatman, kemudian Atman yang menjiwai hewan binatang adalah janggama, kemudian menjiwai tumbuhan adalah tawara. Nah, sedangkan roh itu adalah pembungkus Atman yang terbentuk dari Pancamaya Kosa yang akan menjelma kembali ke dunia sesuai dengan karma wasananya. Nah, di sini yang dimaksud dengan Pancamaya Kosa adalah 5 unsur maya yang terbentuk dari sari-sari. Yang pertama, sari makanan. Yang kedua, sari pikiran. Yang ketiga, sari pendengaran. Yang keempat, sari peraba atau perasa. Yang keenam, sari dari indria. Nah, itu yang
yang membungkus Atman. Nah, di sini kalau Atman itu setelah meninggal atau manusia itu meninggal, Atmannya akan kembali dengan bertemu atau bersatu dengan Brahman. Kalau rohnya inilah yang nanti akan mempertanggungjawabkan hasil perbuatannya, sehingga dia bisa bereinkarnasi atau menjelma kembali. Mungkin ada yang tanyakan anak-anak dari sana dulu, sampai di sana dulu. Suartini, Kandari, Rindi, sudah jelas? Pas Iya. Iya. Tidak apa-apa. Nah, ini berarti Pak Guru. kesimpulannya apa? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Dan dari Atma adalah percikan terkecil dari ide Sang Yang Widiwasa yang menghidupi makhluk hidup. Makhluk hidup ada 3, yaitu manusia, hewan, dan binatang. Atma yang menghidupi manusia disebut jiwatma. Atma yang menghidupi hewan disebut janggama. Atma yang menghidupi tumbuhan disebut stawara. Itu Pak Guru. iya, tepuk tangan untuk Kandari. Tepuk tangan. Ah, Suartini bisa menambahkan Iya, kan itu. kesimpulan dari pemaparan materi Bapak tadi. Iya, Atman adalah percikan kecil dari ide Sang Yang Widi yang merasuki ciptaan Tuhan, di antaranya menghidupi manusia, menghidupi hewan, dan menghidupi tumbuh-tumbuhan. Dan masing-masing mempunyai nama. Kalau Atman di dalam tubuh disebut jiwatman, kalau di dalam tubuh binatang disebut janggama, kalau Atman di dalam tumbuh-tumbuhan disebut stawara. Hanya begitu Pak Guru. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Satu lagi, Atma ada 13. Ya. Nah, baik. Nah, di sini apa akan simpulkan kembali. Nah, tadi jawaban anak-anak sudah bagus-bagus sekali. Terima kasih banyak. Nah, di jam lagi belajarnya. Nah, kesimpulan di sini adalah Atman merupakan sumber hidup dari makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, tumbuhan yang berada di dunia ini. Kemudian sifat Atman itu sama dengan sifat Brahman, karena Atman bersumber dari Brahman atau Paramatman. Sifat Atman itu misalnya seperti tidak terkeringkan oleh air, angin, tidak terbakar oleh api, dan lain sebagainya. Kemudian Atman juga memiliki bagian-bagian berdasarkan dari Saptaloka, yaitu 7 lapisan langit. Nah, yang pertama seperti Burloka, Bualoka, Swaloka, dan lain sebagainya sampai ke Satyaloka. Kemudian selanjutnya Atman dan roh itu berbeda. Atman adalah inti dari jiwa yang merupakan sumber dari atau bersumber dari Sang Yang Widi atau Brahman atau Paramatman. Sedangkan roh adalah pembungkus Atman itu sendiri yang nanti akan menjelma ke dunia sesuai dengan wacananya yang diperbuat pada kehidupan ini. Nah, itu anak-anak simpulannya. Nah, kemudian selanjutnya silakan nanti dikerjakan tugas evaluasi yang sudah Bapak kirim dengan link Google Form. Itu soalnya adalah ada 10, soalnya objektif semua. Nah, untuk skornya 1 soal, kalau anak jawab benar, itu poinnya adalah 10. Silakan nanti dikerjakan, kemudian dikirim kembali setelah selesai mengerjakan.
Nah, demikianlah anak-anak pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat bagi anak-anak dan dapat dicerna oleh anak-anak untuk menambah wawasan. Jangan lupa tugas yang sudah Bapak share ke WA kalian, yaitu menjawab soal di Google Form. Nah, demikian Bapak akhiri dengan para mesanti. Om, Santi, Santi, Santi Om. Tetap semangat dan jaga kesehatan.